Lagi-lagi PDIP caper ke Pak Prabowo. Kenapa? Pengen dapat kursi menteri? Ayo ngaku. Bahkan Bu Mega pinter banget mainkan narasi dengan pesan yang beliau sampaikan ke Pak Dasko di pertemuan kemarin. Ya kan? Pesannya itu berbunyi, tolong jaga Pak Prabowo. Waduh. Seakan-akan Pak Prabowo sedang terancam. Maksudnya Pak Jokowi ya, yang disebut mengancam Pak Prabowo. Jangan adu domba gitulah Bu. Kalau pengen kursi ya ngobrol baik-baik. Gak usah pakai ngompor-ngomporin segala. Pakai bilang tolong jaga Pak Prabowo. Emang Pak Prabowo dalam kondisi terancam? Itu pesan yang disampaikan kepada Mas Mensesnek dan juga kepada Bang Dasko. Jaga Pak Prabowo, jaga pemerintahan agar berjalan dengan baik. Karena kalau pemerintahan ini goyah atau sampai kacau, maka korban pertama bukan Pak Prabowo, tapi rakyat kita sendiri. Itu yang jadi ini adalah wujud kecintaan Bu Mega terhadap Indonesia. Terhadap Indonesia dan juga secara personal kan kepada Pak Prabowo yang memang Ibu Megawati tidak pernah punya persoalan secara pribadi dengan Presiden Prabowo Subianto. Tapi Mas Guntur, tonnya juga ada seperti peringatan, wanti-wanti lah kalau orang Jawa bilang. Jaga Pak Prabowo, jaga beliau. Ini kan berarti apakah ada potensi ancaman di sekitar Pak Prabowo sehingga harus dijaga sebegitunya? Emang ada yang mengancam Pak Prabowo? Bukankah ancaman bagi Pak Prabowo itu justru datang dari PDIP itu sendiri? Contohnya nih, soal kasus pemakzulan Mas Gibran. Siapa pihak yang paling pengen atau paling seneng dengan isu pemakzulan Mas Gibran ini muncul ke permukaan? Siapa? PDIP lah yang paling seneng. Dari surat Forum Purnawirawan TNI, siapa yang paling mendapatkan keuntungan dengan surat yang meminta agar terjadi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka? Kalau dikalkulasi belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP. Misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong. Wah, ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakdulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Tuh, dengerin. Jadi ini kata Adi Prayitno loh ya, saya cuman minjem kalimatnya aja. Kata Adi Prayitno yang paling seneng atas munculnya isu pemakzulan wakilnya Pak Prabowo, Mas Gibran, tentu saja PDIP. Tidak lain tidak bukan. Mereka jadi pihak yang paling senang ketika pemerintahan Pak Prabowo tidak stabil seperti ini. Ayo coba, sekarang kalimat tolong jaga Pak Prabowo. Itu yang paling tepat, Pak Prabowo dijaga dari siapa? Ya kan yang harusnya dijaga untuk tidak merongrong pemerintahan Pak Prabowo, ini kan ya serang-serangan dari PDIP berarti kan? Orang mereka paling seneng loh kalau misalkan isu munculnya pemakzulan Mas Gibran ini beneran jadi gitu ya. Ya siapa tahu nanti misalkan Ganjar Pranowo dipilih jadi penggantinya Mas Gibran ya kan, atau Mbak Puan. Mereka kan mengharap-harap itu. Kemudian sekarang dengan pesan-pesan seperti itu provokatif sekali, seakan-akan PDIP pengen jadi pahlawan kesiangan, menyelamatkan Pak Prabowo. Bilang aja mau kursi, udah nggak usah dibalut-balut dengan kalimat-kalimat yang ketahuan. Masa PDIP bisa bantu Prabowo buang menteri titipan Jokowi? Guys, banyak loh yang berspekulasi kalau sikap PDIP yang keras banget ke menteri titipan Jokowi itu bisa jadi alat pembersih bagi Prabowo. Walaupun aslinya kritikan PDIP ke menteri titipan Jokowi itu masih sangat masuk akal dan enggak ada agenda khusus sama Prabowo. Menurut Jamaluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul, memang sekarang konflik PDIP sama menterinya Jokowi dulu kayak Budi Ari lagi panas banget guys. Tapi terlepas siapa orangnya, kritikan PDIP itu masih sangat logis karena emang menteri-menteri itu yang bikin onar dan keributan di era Prabowo. Jadi kritikan itu emang gak langsung berhubungan sama agenda membuang menteri titipan Jokowi di kabinetnya Prabowo. Kalau menurut kalian, menteri-menteri yang cuma bikin onar ini layak di reshuffle apa enggak sih? Reshuffle itu perkaranya presiden, itu urusannya presiden, terserah Pak Presiden. PDIP nggak usah jadi apa istilahnya ya, sok-sok jadi pahlawan kesiangan,
pengen ngebantu Pak Prabowo membersihkan kabinet Pak Prabowo dari menteri-menteri titipan Pak Jokowi, gitu kan kalimatnya. Itu pilihan Pak Prabowo, nggak usah sok-sokan saya bantu bersihin Pak, nggak usah. Orang itu yang milih Pak Prabowo sendiri kok. Nggak usah dicawe-cawein begitu. Justru kalian kelihatan caper. Mau apa sih? Dibersihin dari kabinetnya Pak Prabowo, terus itu ketika kursi kosong pengen minta. Begitu, pengen minta. Nggak usah sok jadi pahlawan kesiangan begitu. Pak Jokowi loh mendukung Pak Prabowo. Bukan cuma di pemerintahan kali ini atau bahkan sebelum Pilpres. Pak Prabowo saja mengakui atas dukungan Pak Jokowi beliau menang di Pilpres kemarin. Bahkan ketika ada momen di mana Gerindra mengumumkan bahwa Pak Prabowo, ketum mereka ini yang sekarang jadi presiden ini dicalonkan kembali di 2029, Pak Jokowi mendukung. Jadi siapa yang sebenarnya mengancam Pak Prabowo? Saya kira sangat bagus. Dia sosok pemimpin yang memang dibutuhkan oleh partai Gerindra. Sosok yang seperti apa Pak yang dibutuhkan kalau Pak Prabowo? Dia memiliki leadership yang kuat, memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lain ya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak Ya, rencana Pak Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029. ya, sangat bagus. Mendukung penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Pak kemarin Tuh, dengerin. Pak Jokowi saja mendukung penuh ketika nama Pak Prabowo kembali diusulkan, dimajukan, didukung dan didorong nanti di 2029. Gak ada tuh kepikiran misalkan Pak Jokowi mau pecah kongsi dari Pak Prabowo, gak ada. Pak Prabowo-nya tahu terima kasih kepada Pak Jokowi karena udah didukung dan jadi menang. Pak Jokowinya setia mendukung. Jadi nggak usah lah pakai narasi-narasi jaga Pak Prabowo. Dari siapa? Dari siapa? Kemudian sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Saya bantu dari luar ya Pak Prabowo. Untuk membersihkan kabinet Bapak dari menteri-menteri titipan Pak Jokowi. Nggak ada istilah titipan. Itu para menteri pilihan Pak Prabowo sendiri. Bahwa Pak Prabowo konsultasi ke Pak Jokowi ya lumrah-lumrah saja. Pak Jokowi kan punya apa istilahnya ya, pengalaman menjadi presiden 10 tahun. Lah Bu Ketum punya pengalaman presiden berapa tahun? Hah? Gitu aja kok repot. Nah, justru seharusnya PDIP itu yang muhasabah diri, introspeksi lah. Gak usah sok-sokan jadi pahlawan kesiangan buat kabinetnya Pak Prabowo. Bukankah PDIP sedang jeblok-jebloknya di 2024? Bahkan netizen itu menyuarakan 2029 tanpa PDIP. Itu ngeri loh. Bahkan kader-kader kalian kan banyak yang mengundurkan diri. Karena sikap kekanak-kanakan PDIP ketika kalah, bukannya mawas diri, muhasabah diri, justru menyalahkan Pak Jokowi. Ada, nih, ada nih, coba dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Kurniawan. Perkenankan pada tanggal 27 Mei tahun 2025, saya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh kegiatan yang terkait di dalamnya. Banyak hal yang mendasari kemunduran diri saya dari keanggotaan dan jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan. Salah satunya adalah PDI Perjuangan masih tetap kekeh mempertahankan kesombongannya dan tidak mau mengevaluasi diri terkait kekalahan yang dialami berkaitan dengan kontestasi baik di Pilpres maupun di pemilihan legislatif, terutama di Kabupaten Pemalang. Mereka masih terus mengkambing hitamkan sosok Pak Jokowi sebagai penyebab kemerosotan perolehan suara partai dan kekalahan yang dialami. PDI Perjuangan seharusnya mengintrospeksi diri bahwa kemunculan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019, diakui atau tidak, adalah merupakan magnet yang saling menguntungkan
telah terjadi simbiosis mutualisme di antara PD Perjuangan dan Pak Jokowi, sehingga tidak ada alasan untuk keduanya saling membenci. Oleh karena itu, perkenankan pada hari ini saya mengundurkan diri dan akan mengembalikan atribut PD Perjuangan, kartu tanda anggota PD Perjuangan beserta surat keputusan kepengurusan Ketua PAC PD Perjuangan, dan mengembalikannya melalui pos. Dan saya pada hari ini menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari struktur kepartaian. Mudah-mudahan silaturahmi yang telah terjalin selama ini tetap terjalin dan tidak terputus meskipun kita berbeda pilihan. Assalamualaikum. Tuh, ini adalah Johan Kurniawan, Ketua PAC PDIP Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mengundurkan diri. Alasannya simpel, tapi nyelekit. Alasannya karena PDIP masih kekanak-kanaan, selalu menyalahkan Pak Jokowi atas semua nasib buruk kekalahan di Pilpres kemarin. 2024 tahun politik. Dan di tahun itu PDIP terkubur karena polahnya sendiri. Dan ketika kader-kader itu melihat bagaimana elit PDIP yang justru sibuk menuding Pak Jokowi sebagai sebab dari semua karut-marut ini, mereka tuh ketawa, ini kenapa kok begini? Ini enggak bener. Nah, salah satunya adalah protes yang dilakukan oleh Johan Kurniawan ini keluar dari kepengurusan PAC PDIP Pemalang. Ini kan kritikan tajam dan nyelekit ya kan, meskipun alasannya simpel. Kok pura-pura jadi pahlawan kesiangan buat Pak Prabowo, menyelamatkan suara kalian aja, menyelamatkan suara kalian sendiri di 2024 kan gagal. Kok jadi pahlawan buat Pak Prabowo, kami bersihkan kabinet Pak Prabowo dari titipan-titipan Pak Jokowi. Urusin partainya, kapan kongres ya kan? Sok-sokan mau jadi pahlawan orang lain, orang dirinya sendiri aja tenggelam kok. Coba nih baca beberapa komentar netizen. Saya baca aja loh, ini suara netizen nih ya kan. Sony Sanjaya komentar, Johan Kurniawan cerdas, yang lain entahlah. Diakuin ini. Kemudian ED Story, intinya kalian tidak memilih PDIP, kalian sudah menyelamatkan negara. Waduh, jangan gitu bang, itu terlalu jelek yang itu. Bagus 57, padahal Pak Jokowi tidak ada masalah sedikit pun dengan PDIP sebelumnya. Oh iya, Pak Jokowi kan dulu sebelum dipecat di Desember 2024 adalah kader terbaiknya PDIP, ya jelas nggak punya masalah lah. Yang Pak Jokowi inginkan dulu adalah Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Ganjar agar sama-sama tetap dalam kekuasaan dan sekaligus mengobati luka perjanjian batu tulis. Ya, dulu kan pernah santer bagaimana Bu Ketum itu mengkhianati Pak Prabowo. Karena tiba-tiba kan 2014 nyalonin sendiri gitu kan. Tapi Mak Banteng merasa paling hebat dan akhirnya hancur sendiri. Ini kata netizen, bukan kata saya. Ini suara-suara masyarakat bawah dan akar rumput ini seringkali diabaikan oleh elit-elit PDIP. Sekali lagi, kalian menyelamatkan suara kalian sendiri di 2024 aja kesusahan, 16%, memalukan itu. Sebagai ukurannya sebagai partai pemenang 2 periode di Pilpres sebelumnya, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk ya kan, ujuk-ujuk 16%, ini memalukan. Nah, kok sekarang mau pura-pura jadi pahlawan kesiangan buat Pak Prabowo. Terus ini yang paling nyelekit adalah kalimatnya Bu Mega tadi, bilang tolong jaga Pak Prabowo. Dari apa Bu? Dari siapa? Pihak yang paling seneng ngerecokin pemerintahnya Pak Prabowo dengan mendukung mungkin ya, atau mungkin sorak-sorak juga boleh atas munculnya isu pemakzulan wapresnya Pak Prabowo, ya tidak lain tidak bukan adalah PDIP. Itu kata Adi Prayitno. Nggak usah sok baik gitu, kalau mau minta kursi ngomong, ngobrol ya kan.